Ya, Ibu akan mulai memberikan materi untuk kalian. Cek, apakah suara Ibu terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bersama pembelajaran Ibu kelas 9, yaitu kita akan melanjutkan mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ini apa saja yang harus kalian ketahui setelah mempelajari bab pewarisan sifat. Kemudian materi apa saja yang akan kalian pelajari di bab 3 ini, yaitu yang pertama mempelajari tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainannya, serta pewarisan sifat, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu, apa saja penyusun materi genetik? Siapa yang bisa dapat poin keaktifan? Silahkan. Salma. Apa saja penyusun pewarisan sifat? Ayo, yang mau menjawab siapa? Kok Jara rempling? Masih ingat apa saja penyusun materi genetik? DNA. Ya. RNA. Oh, sip. Siapa itu? Nisrina, Bu. Nisrina, good. Jadi penyusun materi genetik itu ada yang disebut DNA dan ada yang disebut RNA, ya. Coba siapa yang masih ingat apa saja perbedaan DNA dengan RNA? Boleh dinyalakan mikrofonnya, boleh menjawab, silahkan. Apa perbedaan? Satu saja perbedaan antara DNA dengan RNA. DNA berupa dua untaian komplementer antiparalel satu sama lain. Siapa itu? Irunita, Bu. Silakan coba diulang lagi apa tadi? Dan DNA dengan RNA disusun oleh purin guanin dan adenin serta primidin urat. Betul sekali. Siti bukan itu? Ya, Ibu. Oh, iya. Bagus, dapat 1 poin keaktifan ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kita itu punya materi genetik
DNA, dan RNA. Apa itu bedanya? Kalau DNA, sentosanya di oksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Dan basis nitrogennya masing-masing. Untuk DNA, perbedaannya ada pada timin, sedangkan RNA pada sitosin. Coba siapa yang masih ingat apa saja satu istilah yang perlu kalian pahami dalam mempelajari pewarisan sifat? Ayo, dari sekitar 6 istilah yang kemarin, pada pembelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat? Ayo. Apa saja istilah yang harus kita pahami dalam mempelajari pewarisan sifat? Sifat dominan. Good. Siapa itu barengan? Sifat dominan. Sifat resesif. Pinter. Siapa lagi? Ada sifat dominan, ada sifat resesif. Sifat resesif. Genotipe, heterotip. Genotip dan fenotip. Siapa itu? Ica ya? Alela. Alela, betul. Apalagi? Heterozoid. Ada diploid, ada haploid. Homozigot dominan. Ada homozigot, juga ada heterozigot. Betul. Nah, ini beberapa yang harus kita pahami kalau kita mau mempelajari pewarisan sifat. Cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Hari ini kita akan membahas hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini pertama kali diteliti oleh tokoh yang bernama Bapak George Gregor Mendel. Ya, hukumnya disebut hukum Mendel. Nah, ada dua persilangan, ada dua jenis persilangan. Yang pertama, persilangan apa? Ayo, yang tahu? Monohibrid. Good. Ada monohibrid dan ada satu lagi? Dihibrida. Dihibrid. Dan yang lain tadi bagus. Nah, monohibrid ini kita bedakan lagi menjadi dua. Ada monohibrid dominan dan ada monohibrid intermediate namanya. Yang persilangan selanjutnya ada yang dinamakan persilangan dihibrid. Persilangan ini kan dilakukan pada makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu Bapak Mendel ini mengamati atau meneliti makhluk hidup apa dulu? Kacang. Nitrina, betul. Kacang erkis atau di kita mah disebut nate kacang kapri. Ya. Kenapa dia memilih kacang erkis? Ada yang tahu? Tidak memilih meneliti manusia. Kenapa? Kenapa? Kenapa dulu Pak Mendel ini tidak memilih manusia? Karena memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Good. Siapa itu? Hairunisa. Isa. Bagus. Jadi, si Mendel memilih kacang erkis itu karena salah satunya memiliki sifat yang mudah dibedakan. Ada bunganya yang berwarna ungu, ada bunganya yang berwarna putih, dan sebagainya. Apa alasan lain? Ada yang tahu kenapa si Mendel ini memilih erkis?
tertib ini masa hidupnya lebih singkat sehingga mudah untuk diteliti. Mudah dilakukan persilangan silang sehingga Mendel ini dulu tidak memilih manusia karena manusia ini umurnya panjang sehingga untuk ditelitinya rada-rada susah. Jadi persilangan itu ada dua, ada monohibrid dan dihibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid itu persilangan antara dua induk dengan satu sifat beda, ya. Jadi hanya satu sifat saja yang diamati. Sebenarnya sifat makhluk itu banyak. Ada warna bunga, kalau pada tanaman, ada tinggi tanaman, ada warna buah, bentuk buah. Tetapi yang ditelitinya hanya satu jenis saja. Persilangan monohibrid dominan ini adalah persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Dicontohkan di sini persilangan antara tanaman berbunga ungu dengan tanaman berbunga putih pada generasi pertama atau anaknya akan diperoleh keturunan, semua anaknya akan mempunyai bunga berwarna ungu karena ungu ini dominan terhadap warna bunga putih. Kemudian apabila disilangkan lagi sesama anaknya ini yang ungu dengan yang ungu akan diperoleh keturunan seperti yang tertera pada tabel Punnett ini. Ya, tabel seperti ini disebutnya tabel Punnett. Untuk makhluk hidup yang individu jantan akan menghasilkan gamet B kapital dengan B kecil. Yang individu betina juga sama, akan menghasilkan gamet B kapital dengan B kecil. Maka disilangkanlah yang kotak pertama ini akan memperoleh gamet genotip B besar, maka akan bunganya ungu. Kemudian B besar B kecil bunganya juga ungu. Yang terakhir B kecil B kecil maka bunganya akan putih sehingga perbandingan pada keturunan kedua antara keturunan berbunga ungu dengan yang berbunga putih itu 3:1. Yang berbunga ungu 3, yang berbunga putih 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk persilangan monohibrid resesif intermediate yang selanjutnya. Nah, ini persilangan monohibrid intermediate ini yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate. Kalau tadi mah ya yang dominan disilangkan dengan yang resesif, misalnya bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, apabila ada genetik dominan, maka keturunannya akan tetap dominan. Beda lagi dengan intermediate. Intermediate itu pertengahan. Apabila disilangkan contohnya bunga merah dengan bunga putih, maka keturunan pertamanya adalah bunga merah muda atau pink. Karena intermediate. Intermediate itu pertengahan. Apabila gametnya heterozigot, nah, yang besar dengan yang kecil, maka akan diperoleh keturunan dengan fenotip perpaduan keduanya. Merah dengan putih akan menghasilkan bunga merah muda. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke persilangan dihibrid. Kalau tadi mah yang diamatinya hanya satu sifat beda, kalau sekarang itu di dihibrid ini dua sifat beda yang diamati tadi mah ya. Hanya warna bunga aja yang diamati teh. Nah, kalau di persilangan dihibrid ini
selain bunga, misalnya batangnya juga diperhatikan. Ini sebagai contoh, Bapak Mendel menghilangkan tanaman ersis batang tinggi dan ungu dengan tanaman ersis batang pendek bunga putih. Kalau tadi mah hanya dihasilkan 4 variasi, nah pada persilangan di hibrid ini akan dihasilkan 16 variasi. Kalian bisa lihat di tabel ini. Jadi ada 16 variasi keturunan apabila kita menghilangkan persilangan di hibrid atau dua sifat beda. Sehingga akan diperoleh rasio fenotip. Fenotip itu sifatnya batang tinggi, bunga ungu. Nah, itu fenotip. Kalau genotip ini yang dilambangkan dengan huruf-huruf. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Nah, ini. Jadi, selain sifat, ada juga kelainan atau penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kita bahas dulu pewarisan sifat. Apa saja sih? Jadi seorang anak itu biasanya akan mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Kalian bisa amati misalnya kalian mirip bentuk matanya dengan ayah, tapi tinggi badannya dari ibu. Nah, itu karena kalian itu diwarisi sifat dari orang tua kalian. Misalnya boleh warna kulit, pertumbuhan rambut, bentuk telinga, jenis rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, itu kalian warisi dari orang tua kalian. Dicontohkan di sini misalnya seorang ibu berambut keriting, seorang bapak berambut keriting menikah dengan ibu yang rambutnya lurus, maka keturunannya 100% akan berambut ikal. Nah, itu contoh pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Nah, selain sifat yang akan diturunkan dari orang tua kepada keturunannya juga, yaitu penyakit. Nah, penyakit apa saja yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, yaitu tidak semua penyakit, hanya penyakit yang terpaut kromosom. Misalnya, diantaranya albino. Kalian pernah lihat orang Indonesia, tapi rambutnya putih, tidak hanya rambutnya, sampai bulu matanya putih. Nah, itu adalah kelainan yang disebut albino. Tidak mempunyai pigmen kulit. Nah, itu si albino itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Selain albino, ada juga buta warna dan hemofilia. Buta warna itu kan kita itu bisa melihat ya warna-warna. Nah, untuk yang mempunyai penyakit buta warna, beberapa jenis warna tidak bisa dia bedakan. Nah, itu dinamakan buta warna. Salam. Selanjutnya penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya yaitu hemofili. Hemofili ini ketidakmampuan untuk darahnya untuk membeku. Nah, misalnya menikah ayah yang normal dengan ibu yang normal, tapi normalnya heterozigot. Heterozigot itu ada dua genotip, ada yang kapital, ada yang biasa. Maka keturunannya kemungkinan 75% akan normal dan 25%-nya akan albino. Jadi kalian itu selain diturunkan sifat dari orang tua, ada beberapa penyakit juga yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pewarisan sifat ini juga
digunakan dalam pemuliaan makhluk hidup. Kalian pernah melihat buah-buahan yang sangat besar, misalnya durian montong, kalau enggak semangka tanpa biji, kalau enggak lagi hewan ayam broiler, ayam. Terus ada lagi padi yang pendek tetapi buahnya banyak. Nah, itu menggunakan prinsip pewarisan sifat. Jadi, pewarisan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam pemuliaan tanaman dan hewan untuk memperoleh jenis yang unggul. Kan misalnya untuk ayam broiler, kalau ayam kampung biasa kan butuh waktu yang lama untuk dipanen, untuk diambil manfaatnya. Nah, untuk ayam broiler ini cukup beberapa bulan saja dipelihara dan sudah bisa dimanfaatkan. Untuk padi juga biasanya dulu sebelum ada penelitian, padi itu sangat lama, bisa sampai 5-6 bulan untuk dipanen. Nah, sekarang kan tahun bisa 3-4 kali memanen padi. Itu adalah salah satu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Hei, jara rempling kamarana. Ngartos tuh, hei. Ada yang mau bertanya, silahkan. Cak, rek naros mau, Cak. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Hei, Ibu mau SS dulu ya. Ini on atau kameranya on semua. Mau Ibu SS lagi? Dewi, siapa itu Dewi? Siva, kameranya shift. Nah, Dewi. Gitu. Ayo, yang mau bertanya, ngerti tuh, hei. Langsung kuis ya. Kuis nggak? Kita kuis sekarang. Siap-siap. Yang dapat urutan pertama, nanti Ibu kasih hadiah pulsa. Tuh, Bu. Ayo, Ibu share ya. Cuma 13 ekor. Ibu bagikan itunya di chat sama di WA ya. Link buat kuisnya. Nih di chat udah ada ya link buat kuisnya. Siap-siap. Yang urutan pertama dapat pulsa. Iya sok kebiasaan wadah teh. Ibu tuh Kada dikeluar. Buat tinggal itu.
Ayo gabung di kuisnya anak-anak. Kita akan main kuis. Ya sama si nyalira, bawaslu nyalira, mam nyalira, nyalira. Betul, udah gabung. Alda, ayo yang lain gabung dulu. Biar kita mulai kalau udah gabung. Siva udah gabung. Yuk, yang lain. Ica udah gabung. Gea, Zahra, Nabila, Nisrina. Ayo yang lain. Kita mulai kalau udah gabung semua. Yang urutan pertama dapat pulsa ceban. Sri udah masuk. Ayo, ayo. Yang di grup WA juga suka boleh masuk. Baru 9, kita mulai. Yang lain mana? Mulai saja. Siap ya. Masih minggu. Kita mulai ya. Ayo, silakan dimulai. Ayo, mulai mengerjakan. Nomornya aku. Bisa naik ke atas, Sri urutan kedua. Ayo yang lain susul. Siti urutan ketiga, Sri kedua, Dea ketiga. Ayo. Naik, Najir naik, ayo. Sri ke 1. Ayo, ayo, ayo. Ada berapa? Ih, naik banyak kan. Ica ke atas lagi. Ayo, Siti ketiga lagi. Nabila, ayo, Nabila diisi. Nurul, Syifa, Dewi. Ayo diisi. Ya, Umi. Lagi Gumit. Lagi Kulit.
Ica masih urutan ke 1. Ayo susul. Apa? Oh gitu? Ayo Ica masih urutan ke 1. Najir kedua, Najir. Ayo. Nurul, ayo mulai. Ramdan, mulai Ramdan, boleh. Kita naik, ayo. Ayo. Nurul, ayo kerjain Nurul, Dewi. Najir. Naik ke angka 1 Najir. Boleh sambil lihat buku, boleh. Urutan pertama. Ya, kedua G, ayo susul. Nisrina masih di 7. Semangat, Ce. Nisrina kelima. Siti masih di urutan pertama. Nisrina ke urutan kedua. Ayo, masih berjalan. Alda, ayo Alda, semangat. Selain ketepatan jawaban, juga waktunya ya diperhatikan. Wais, Nabila naik ke 4, Nabila. Nisrina di urutan pertama. Ayo Siti, jangan mau kalah. Udah banyak nih yang masuk. Dewi, ayo Dewi, Nurul. Jangan di bawah aja. Yo, ayo. Siti di posisi 1 lagi. Ayo, mangat ke. Zahra naik, Zahra. Nabila, ayo di posisi 4. Gea, ayo masih di posisi 3. Tunggu ya. Sementara Nisrina. Siapa tahu ada yang nyusul. Ramdan mungkin. Oh, udah beres. Ramdan di urutan ke-8. Ayo yang belum beres segera. Zahra, ayo Zahra, Syifa. Sri. Ica naik lagi ke 4, ayo Ica.
Ayo, Amel, naik, ayo Mel. Zahra, ayo mulai lagi Zahra. Tahun masih Nisrina ya. Siti di urutan kedua. Amel, ayo Amel di urutan ketiga. Ica, beres belum ini? Udah beres di urutan keempat. Ayo Amel. Yang masih belum habis silahkan dibereskan ya. Nopan, welcome Nopan. Tarik Jo. Sementara unitnya udah dulu, nanti Ibu umumkan siapa yang dapat pulsanya di WA grup saja ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum nanti kalau ada pertemuan lagi Ibu harapkan semua bisa bergabung ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom-nya, silakan.